di Indonesia ini kan negara beragama dan agama kita yang diakui kan agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Agama itu indah karena ada kebersamaan dalam hal apa sosial. Jadi bagaimana cara pandang bahwa kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana sih pemahaman agama yang benar masing-masing. Agama itu hak pribadi, silahkan meyakini, tapi dalam hal bergaul kita menghormati orang lain, kita menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Tantangan paling berat saat ini ya karena generasi kita kan generasi yang semua hidupnya di dua alam, alam nyata dan alam maya. Hai Sobat Expos Indonesia, berjumpa kembali dengan saya Senja Kurnia dan kami kembali dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Episode kali ini kita akan bahas nih sesuatu yang sudah sering kita dengar gitu ya, seputar moderasi beragama dan juga kerukunan umat. Kita sebagai masyarakat Indonesia, terutama juga di Jawa Tengah yang mana masyarakatnya plural gitu, kita dengan berbagai suku, agama, dengan latar belakang seperti apa untuk menghidupkan suasana yang rukun, hidup rukun di tengah perbedaan gitu ya. Memang kalau kita bahas seputar moderasi beragama ataupun bagaimana mengusahakan untuk rukun di tengah perbedaan ini kan sudah bukan dari hanya sekarang gitu, sudah sejak lama. Cuma memang dengan perkembangan zaman begitu, dengan banyaknya informasi yang kita dapatkan, kadang-kadang yang akhirnya memicu kasus-kasus padahal sebenarnya bisa kita libatkan terlebih dahulu seperti apa ya, terus kita ketahui dulu apakah betul kabar tersebut. Nah, kita akan bahas lengkap Sobat Expos bersama dengan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Dr. Haji Saiful Mujab MA yang sudah hadir di Studio Expos Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kita kali ini ditemai moderasi beragama dan kerukunan umat begitu Pak. Ini kalau ngomongin kerukunan umat kan memang sebenarnya sudah sejak lahir ya, kita ada di Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika gitu, dengan beragam latar belakang, bagaimana saling menghormati, toleransi. Nah, ini kalau kita lihat kan mungkin semakin berkurang, tetapi masih ada untuk kasus-kasus intoleran yang sebenarnya mungkin kalau kita dengar tuh kayak, apakah ini betul gitu, atau mungkin kayak sebenarnya tidak berkaitan dengan kita tapi jadi akhirnya terbawa begitu karena membaca berita ataupun lain sebagainya. Dan ini juga termasuk seperti apa di Jawa Tengah begitu Pak. Nah, moderasi beragama nih dari Kemenak sendiri seperti apa Pak Saiful? Ya, jadi ini program moderasi beragama sebenarnya kan program kehidupan umat beragama. Kita sebagai umat yang beragama gitu kan, artinya di Indonesia ini kan negara beragama, bahwa penduduknya semua memiliki agama, ya, dan agama kita yang diakui kan agama Islam, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Terus corak kehidupan ya dari satu dengan yang lain juga berbeda. Nah, moderasi beragama ini kan cara pandang, cara sikap, cara bertindak beragama. Jadi bagaimana cara pandang bahwa kita memberikan edukasi kepada masyarakat agar bagaimana sih pemahaman agama yang benar masing-masing, gitu kan. Terus bagaimana sih cara bersikap beragama, praktek agamanya. Nah, inilah moderasi beragama. Jadi moderasi beragama itu kita mendorong kepada umat manusia akan memahami agamanya, ya, terus cara beragamanya ya dengan benar, dan juga ya menjaga di lingkungan keseimbangan beragama agar toleran, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri. Ini yang kita dorong bersama. Gitu. Bahkan mungkin juga masih ada yang tidak usah berbeda agama ya Pak, masih dalam satu agama yang sama pun ada paham-paham yang perlu diluruskan begitu. Nah, dalam kerukunan beragama, ya kerukunan agama kita kan punya
punya landasan. Pertama kerukunan intern. Kerukunan intern itu di dalam agama sendiri. Karena semua agama punya golongan-golongan. Ya kan? Nah, ini juga harus menjaga kerukunan. Ya bagaimana kita rukun di intern. Terus juga ada rukun antar agama. Ya. Kalau rukunan intern semua agama juga punya masalah. Jangan dianggap bahwa agama itu tidak punya masalah, punya masalah karena punya golongan-golongan, ya kan, punya pendapat-pendapat, kan. Nah, ini kan perlu rukun, perlu rukun, gitu kan. Nah, terus antar agama, antar agama ya, karena tadi di Indonesia ini tidak satu agama, kita sudah tidak bisa ingin mengeblok, ya, wah ini agama Islam saja, ini ya nggak mungkin, kita harus saling menghargai. Nah, maka landasan beragama tadi ya bersikap, bertindak, beragama, tapi dia juga menghormati agama yang lain, tidak menyalahkan, tidak acuh, Ini hal yang mendasar. Baik, dan ini juga sepertinya selalu dibahas begitu ya Pak ya, setiap menjelang ada hari besar keagamaan begitu, walaupun juga kalau kita lihat sudah mulai terasa begitu bagaimana masyarakat antar umat beragama ini tuh saling membantu, seperti misalnya kalau Idul Fitri di hari Minggu nih, kemudian gereja juga menyediakan lahan untuk sholat id dan sebagainya, itu juga salah satunya contoh begitu. Nah, ini menjadi penting tentunya moderasi beragama kita terapkan di Indonesia, khususnya di Jawa Tengah nih, seperti apa Pak? Ya, jadi kita di dalam menerapkan moderasi beragama atau memberikan pemahaman terkait moderasi beragama, ya kita dengan menggandeng berbagai instansi. Dan ini kan sudah menjadi program nasional. Ya, program moderasi beragama itu bukan milik Kementerian Agama saja. Ini menjadi program nasional karena menjaga kerukunan umat beragama ini menjadi pondasi kehidupan berbangsa dan bernegara. Kalau umatnya rukun, beragamanya rukun, ya insya Allah negara akan aman, negara akan tentram, dan pembangunan bisa berkelanjutan. Ini kan penting. Maka di Jawa Tengah kita menggandeng ya dari berbagai unsur. Ya, pemahaman terkait dengan moderasi beragama. Ada FKUB, bahkan ada FKUB muda sekarang. Kita udah bentuk FKUB muda, pengurus anak-anak muda yang memahami kerukunan. Kita kadangkala ada kemah moderasi beragama, antar agama. Ya, bagaimana membangun kehidupan sosial, ya bukan mencampurkan, tapi bagaimana meletakkan pondasi sosial, keagamaan, baik di sekolah, di ormas dan lain sebagainya. Dan alhamdulillah Jawa Tengah dari seluruh kota 35 kabupaten, ya kan, dalam tanda kutip kita kondusif kok beragama, tidak ada lonjakan-lonjakan yang sentimen agama, tapi kehidupannya menyadari betul bahwa kerukunan, dan kita kan ada penilaian indeks, itu semua insya Allah aman, nggak ada persoalan. Ya karena tadi keterpanggilan menjaga, ya menjaga kerukunan ini sudah menjadi sebuah kebutuhan bersama. Ya karena tadi dasar hidup itu kan kita harus rukun. Saya sering mencontohkan loh, dasarnya kalau bapak ibu kita nggak rukun, kita nggak jadi loh. Contoh sederhana kan gitu. Makanya dengan rukun itu akan menjadi hal-hal yang baik, akan terwujud apa. Ini kan kerukunan. Dan alhamdulillah secara mayoritas ya kan seluruh ormas menyadari betul, seluruh agama menyadari betul bahwa posisi meyakini adalah posisi pribadi, tapi posisi humanis ya dengan masyarakat itu posisi bersama. Ya, maka ada istilah kalau dalam Islam hablum minallah dan hablum minannas. Tatkala hablum minallah adalah hak kita pribadi kok. Kita harus meyakini, kita boleh radikal boleh untuk diri kita. Tapi tatkala hablum minannas kita menyadari loh, kita harus menghormati orang lain, menghormati sesamanya, saling menjaga. Ini kan yang harus saling mendasar. Ya,
Baik, dan kalau di Jawa Tengah sendiri seperti kita ketahui ya Sobat Espos, ini kan juga sudah ada beberapa kota kabupaten yang mendapatkan award itu sebagai kota paling toleran, gitu. Itu juga sebagai upaya, seperti juga contohnya di Kota Solo nih berbagai perayaan keagamaan ini ada ornamennya begitu di balai kota, itu juga sebagai salah satu wujud nyata untuk mewujudkan moderasi beragama tadi begitu ya. Dan kalau Pak Saiful melihat kasus-kasus yang mungkin masih ada gitu seputar intoleran ini, menanggapinya seperti apa Pak? Ya, jadi gini, kalau ada kasus-kasus intoleran atau ada yang merasa ya, ya gimana contoh kelompok-kelompok tertentu merasa dia gitu. Nah, kita pendekatan pertama ya adalah pendekatan persuasif. Kita temu dengan para tokoh agama, kita temu dengan para tokoh-tokoh sentral, kita temu dengan tokoh-tokoh yang di masyarakat. Pendekatannya bagaimana? Kita juga menggandeng dengan aparat pemerintah. Apakah kelompok-kelompok ini ya kan kelompok yang yang perlu resmi atau tidak, atau mungkin kelompok intolerannya sejauh mana dan lain sebagainya. Nah, ini biasanya kita nanti ada edukasi dan lain sebagainya. Dan dalam hal tanda kutip yang kebiasaan kelompok-kelompok itu mungkin dia karena kurang menyadari akan pentingnya menjaga kebersamaan. Tapi setelah itu ya insya Allah akan bisa kita tangani dengan baik, kan gitu. Nah, ini yang menjadi kewajiban kita bersama ya. Maka di dalam hal memberikan gambaran keagamaan, ini bukan sekedar di kalangan masyarakat, tapi yang paling penting juga di kalangan pelajar, kalangan mahasiswa. Ya, tadi dengan adanya informasi yang beredar di media ini kan perlu pemahaman. Nah, konteks moderasi beragama ini perlu didalamkan pemahaman ke pelajar, ya agar menyadari betul, ya bahwa beragama, bersikap, memahami agama itu silahkan, tapi dalam bertindak, ya dia juga harus menjaga toleran gitu. Ya apalagi di dalam pergaulan dan lain sebagainya. Baik, jadi sudah tidak zamannya lagi merasa mayoritas gitu ya. Mungkin ingin disampaikan di masyarakat Jawa Tengah seperti apa Pak? Ya jadi kita jangan merasa bahwa beragama itu kita yang paling benar gitu. Wah, yang lain salah. Kalau nggak ikut golongan kita berarti nggak benar. Itu sudah bukan zamannya. Beragama silahkan. Ya kan, agama itu hak pribadi, silahkan meyakini, tapi dalam hal bergaul kita menghormati orang lain, kita menghargai orang lain, memanusiakan manusia. Ini penting, gitu kan. Loh, Rasulullah saja, tatkala itu kan menghargai agama yang lain. Ya kan, menghargai orang Majusi, menghargai orang Yahudi, kan dia menghargai. Ya. Nah, kita juga sama. Ya kan, Islam itu kan rahmatan lil alamin. Ya kalau dalam Islam kan, rahmatan lil alamin itu kan berarti memberi rahmat kepada seluruh alam. Ya, nah seluruh alam itu berarti kan seluruh manusia, seluruh makhluk, kan seluruh alam. Bahkan Al-Qur'annya kan hudalin nas, petunjuk sebagai petunjuk manusia. Kan nas itu kan umum. Bukan hanya agama tertentu aja. Iya, bukan hanya Islam aja. Nah, kecuali hudalil mu'minin. Berarti petunjuk orang-orang yang beriman saja, ini hudalin nas. Ya. Nah, ini yang harus kita berikan pemahaman itu. Ya, bagaimana ini edukasi itu. Baik, ini kan jadi satu program juga yang harus terus diupayakan gitu ya Pak ya, untuk bagaimana menciptakan kerukunan antar umat beragama ini, bahkan mungkin juga sudah di tingkat sekolah, di bagaimana antara guru ke murid ataupun juga orang tua ke anak nih, supaya menanamkan sikap moderat dalam beragama seperti apa nih Pak? Ya tadi, maka kita di dalam kalangan pelajar, di kalangan para itu tadi ada kemah moderasi beragama. Nah, dalam kemah moderasi beragama kan ya selama 24 jam bergaul dengan agama lain. Kita memberikan kesempatan, tatkala dia ibadah kita hormati, kita bangun bersama. Mana posisi-posisi yang kita saling menghormati, mana posisi-posisi yang bisa bekerja sama, kan gitu. Tatkala ibadah silakan ibadah, ada waktunya masing-masing, ada caranya masing-masing, ada sikapnya masing-masing cara beribadah.
Tapi tatkala kerjasama, membangun apa ya kita kerjasama dalam hal sosial. Ini yang harus kita berikan edukasi agar anak-anak kita karena kita memahami betul gitu kan. Ya memahami betul bahwa ya beragama itu seperti itu. Agama itu indah karena ada kebersamaan dalam hal apa sosial, dalam hal apa humanis gitu. Tapi dalam hal keyakinan lakum dinukum waliyadin. Kan gitu. Maka ini yang harus kita terus sampaikan. Maka ya tadi ada moderasi beragama, ada kerjasama, ada apa, dan segala kegiatan, ya kan, kegiatan yang berbasis keagamaan kita masukkan itu. Ya, cara beragama. Moderasi ini kan cara beragama. Bukan agama yang dimoderatkan, enggak, tapi caranya. Ya, caranya. Agar mereka benar, tidak condong ke kanan, tidak condong ke kiri, tidak terpengaruh. Nah ini yang harus kita berikan edukasi itu. Baik, dan ini juga bisa dimulai dari lingkungan terdekat, mungkin dari keluarga, ataupun juga dari rumah, begitu, bahwa kita ada di daerah yang memang heterogen, bersama-sama dengan latar belakang yang berbeda, gitu. Seperti apa nih Pak? Ya jadi, maka ini termasuk tatkala ada susaten, kursus calon pengantin. Ya, tatkala para kepala KUA atau para penghulu, ya ini juga dimasukkan, disisipkan terkait dengan pemahaman moderasi beragama. Ya, terus yang kedua, ya tatkala kita mengadakan kegiatan-kegiatan, program-program, juga kita ada program terkait dengan moderasi beragama. Ya, agar tadi ya pemahaman terkait dengan hidup bermasyarakat, hidup beragama itu dipahami betul. Nah, tentunya moderasi beragama akan berjalan bila kita mulai ya dari keluarga. Ya dari keluarga kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, kepada keluarga kita. Ya, kita bahwa kita hidup itu bergaul dengan orang lain, kita sudah tidak bisa memilih. Wah, kita bikin blok kita semua kan nggak mungkin. Kita berbeda cara beragama, tapi yang paling penting lagi adalah pemahaman, keyakinan agama kita. Ya, agar kita yakin beragamanya dengan benar. Dan saya berkeyakinan bila kita memahami agama dengan benar, dia akan menjadi orang yang toleran. Karena agama tidak mengajarkan intoleran. Agama mengajarkan, ya kan, ya segala kebaikan. Dan kebaikan bukan untuk dirinya, tapi kebaikan untuk bersama, kebaikan untuk sesama. Ya, saya yakin itu. Jadi bisa dilihat dari sikapnya. Kalau ada yang mungkin merasa ahli agama tapi masih belum toleran, nah itu mungkin kembali lagi, kembali mungkin ya dia belum merasa, belum menyentuh, karena ya kita melihat sirah Nabi itu luar biasa, menghargai apa, tidak ada itu kebencian, bahkan tatkala dibenci dia malah membalas dengan kebaikan, kan gitu. Oke, baik. Nah, dalam hal ini juga tentunya ini peran generasi muda ya Pak, ini juga bisa dilibatkan begitu, bagaimana mungkin sekarang pergaulan kan juga semakin luas begitu, untuk saling bisa mendapatkan informasi ataupun juga bisa hidup dengan rukun. Iya, makanya kan gini, kita tantangan paling berat saat ini ya, karena generasi kita kan generasi yang semua hidup di dua alam, alam nyata dan alam maya. Nah ini kebanyakan generasi kita sudah hidup di alam maya. Orang megang alat komunikasi itu bisa berjam-jam betah, tapi tatkala ngobrol itu nggak betah kan gitu. Dan bahkan tatkala kita duduk bersama-sama, semua diam semua, ternyata pada megang alat komunikasi yang menjelajah kemana-mana. Nah, tantangan pertama tentunya saya mohon kepada seluruh lah, kita bikin konten-konten yang sifatnya mengedukasi melalui media itu, agar anak-anak kita ya tatkala menjelajah ya di media ketemu dengan konten-konten itu, bukan konten-konten yang lain.
Ya, yang kedua ya tentunya ya kan tatkala kita kumpul atau apalah ini yang berat ini. Ya coba kalau di kafe-kafe di mana-mana itu ada tulisan footnote yang menyerukan. Ya, yuk kita sama-sama menjaga ya moderasi kita. Lah ini juga penting. Terus yang ketiga tentunya di dalam semua kegiatan atau mungkin pembelajaran kita sisipkan terkait pentingnya ya memahami agama dengan benar, pentingnya ya cara beragama yang benar, pentingnya bagaimana menjaga ya humanisasi dengan teman-teman dan lain sebagainya. Ini yang harus kita tantangan. Maka saya sering mengatakan gini, kalau di kalangan para tokoh itu masalah kerukunan, masalah moderasi selesai. Tapi di kalangan generasi muda, inilah yang harus kita sama-sama untuk terus kita dorong agar anak-anak kita memahami betul, ya beragama dengan benar, ya satu sisi dia bisa bergaul dengan baik, tidak terpengaruh, baik terpengaruh nyata maupun mayanya, dan satu sisi yang lain, ya kan, dia merasa memiliki kebangsaannya. Betul. Penting loh itu. Anak-anak kita merasa memiliki kebangsaan, mengakui, ya mengakui bahwa kita sebagai warga Indonesia, kita juga harus menjaga NKRI, menjaga Pancasila. Itu penting loh. Ya, jangan hanya paham. Nah, maka ini yang harus kita punya tugas berat nih. Paham keagamaan, paham kebangsaan, jangan sampai gagal dua-duanya, kan gitu. Karena nanti yang melanjutkan juga generasi Nah, tersebut. iya. Nah ini tantangan tadi juga kalau kita sudah bahas kekinian yang sekarang terjadi begitu, di mana media sosial ini kan sebegitu luar biasa. Dan kadang juga masih banyak orang yang belum bisa menyaring informasi dengan baik. Kadang-kadang mungkin ujaran kebencian yang akhirnya semudah itu. Kalau sekarang kan jempolmu harimaumu gitu, udah bukan mulut lagi karena dari sosial media gitu. Ini menyikapinya seperti apa? Maka kita sering sampaikan kepada anak-anak kita, kepada teman-teman atau kepada remaja atau apa. Yang pertama, tatkala kita dapat informasi, karena kita sudah nggak bisa menolak ya, informasi itu masuk ke kamar kita, masuk ke HP kita. Tatkala itu kita harus bijak, ya. Cukup itu berhenti di tempat kita, nggak usah disebarkan. Kalau memang ya kita yang masih ragu, ya kita perlu tabayun, perlu bertanya dan lain sebagainya. Yang paling bijak itu cukup berhenti di kita. Ya begitu kita dapat udah berhenti, nggak usah perlu kita sebarkan. Ya bahkan saya kata kecuali yang lucu-lucu silakan. Oh, itu boleh ya Pak? Iya kalau lucu-lucu gitu. Tapi kalau hal-hal yang kayak konten-konten apa, wah ini hebat nih, nggak usah. Ini akan bijak itu berhenti. Ya. Yang kedua ya tentunya ya kan kita di dalam membuat konten-konten itu ya tidak sembarangan. Kita melihat-lihat konten-konten yang kira-kira terprovokasi. Karena itu belum tentu benar. Kita kan kadang membedakan mana yang benar sama enggak kan udah susah. Betul. Nah ini yang harus kita berikan edukasi. Maka saya minta kan kadang-kadang gini, para guru, para pendidik, para apa ini juga harus sering semuanya itu tadi bahasa harus sama gitu kan. Iya, jadi sisipkanlah tatkala kita mengajar, tatkala kita temu majelis taklim, tatkala apa sampaikanlah bijak dalam menggunakan media. Itu penting. Iya, kita berikan cara-caranya dan lain sebagainya. Tabayun ya atau cross check, hoax atau fakta, apalagi sekarang juga ditambah dengan ada AI ya. Wah, luar biasa. Ya saya bilang kan kalau sekedar nyari pengetahuan sekarang itu banyak. Saya sering mengingat kalau dulu kita dapat PR dari guru, jawabannya nunggu jawaban dari guru. Kalau sekarang enggak gitu kan. Iya, wah begitu dapat PR browsing langsung bisa jawaban. Bahkan kita pindahin langsung jawabannya muncul sendiri kan gitu. Baik, nah ini kalau kita bahas di aspek yang lain begitu ya, kadang-kadang yang mungkin masih kita temui begitu Pak, misalkan dalam pilkada, kadang kan ini isu agama nih menjadi satu cara untuk memecah belah gitu ya, walaupun juga ini kita 2025 masih lumayan adem karena sudah berlalu di 2024. Seperti apa
peran begitu bagi kita supaya tidak mudah terprovokasi? Ya, jadi alhamdulillah kan sebenarnya sudah ada aturan kan, sudah ada aturan, pemerintah itu sudah membuat aturan tatkala ada kampanye, ada pilkada dan lain sebagainya kan tidak boleh membawa ranah agama masuk di politik. Dan bahkan sekarang sudah ya tidak boleh di masjid untuk bicara ya kan politik. Ya karena ini. Nah, ini yang mungkin yang perlu kita menyadari ya, kalau memang ada seperti pilkada seperti apa itu perlu ada kesepakatan bersama. Ya KPU harus mengawal ini. Ya, mengawal bagian yang terpenting bila ada calon atau apa yang menyeret-nyeret dengan isu agama. Nah, ini harus ditaati bersama, ada aturan MOU bersama. Satu sisi yang lain ya kita sebagai tokoh-tokoh agama ya kita harus membentengin bersama. Ya tatkala itu ya jangan sampai terseret ke isu agama. Karena isu agama ini kan cepat. Iya. Kalau begitu ada isu agama, wah langsung merebak. Nah ini yang perlu penanaman. Tapi saya berkeyakinan bila memahami terkait dengan moderasi beragama, dia pasti akan memisahkan. Mana ini kepentingan sosial, mana ini kepentingan politik, mana ini kepentingan muamalah, dan lain sebagainya akan terpisahkan. Karena meyakini beragama dengan benar, dia pasti akan menjaga. Nah itu kembali ke diri kita bagaimana dalam kehidupan beragama tadi ya. Iya. Baik, nah ini kalau ngomongin seputar contoh nyata atau best practice nih, yang mungkin bisa menjadi contoh begitu dalam kehidupan beragama atau moderasi beragama. Apa, Pak? Ya, jadi gini, kalau kita melihat kehidupan beragama kita bisa melihatlah gimana sebuah masyarakat ini moderasinya berjalan enggak. Ya tadi kegiatan agamanya jalan, sosialnya jalan, saling menghargai, rukun satu sama lain, itu berarti moderasi sudah berjalan. Ya kita bisa melihat. Indikatornya itu. Ya indikatornya gitu. Karena kalau di sana kok masih gontok-gontokan, masih ribut-ribut gitu, berarti ini perlu sentuhan-sentuhan ya tentang moderasi beragama. Karena hakikatnya yang tadi, moderasi beragama hakikatnya cara beragama, sikapnya, ya bil qaul, bil qalbi maupun bil arkan. Nah ini kan sejalan, ya kan. Ya tadi menjaga hablum minallah dan hablum minannasnya. Nah ini yang harus kita pantau di situ. Tapi saya berkeyakinan Jawa Tengah ini insya Allah aman. Ya karena terlihatlah tidak ada luapan-luapan terkait dengan agama. Betul. Ya artinya bahwa masyarakat sudah menyadari betul ya bagaimana hidup rukun, cara beragama yang benar itu sudah menjadi sebuah ya kebutuhan yang nyata dan ini menjadi kewajiban bersama. Baik, dan ini juga masing-masing dari kita punya peran sendiri-sendiri tentunya. Ketika masyarakat nih ingin ikut gitu ya untuk menjaga kerukunan gitu, apa langkah sederhana yang bisa dilakukan sehari-hari nih Pak? Ya sebenarnya kalau kita ingin ya masyarakat ikut andil di dalam menjaga kerukunan, menjaga moderasi beragama, kembali kepada ku anfusakum wa ahlikum nar. Artinya menjaga kepada diri kita. Ayo kita beragama yang benar. Ya, dari mulai orang tuanya, suaminya, istrinya, anak-anaknya. Ya kan? Kalau pilar di rumah tangga menjaga moderasi beragama atau beragama dengan benar akan memberi dampak di lingkungan. Lingkungan akan berdampak, akan memberi dampak di masyarakat luas. Masyarakat luas benar akan memberi dampak ke negara. Jadi kembali kepada diri kita. Ya, kalau kita beragama dengan benar kan kita tidak pernah bermasalahkan dengan orang kan. Betul. Kita akan menghormatin orang kan. Kita akan bergaul dengan orang kan. Kita tidak akan memusuhin orang kan. Ya kan. Kita akan menerima itu. Nah ini yang harus kita jaga. Jadi masyarakat kembali kepada dirinya untuk menjaga dirinya, keluarganya, cara beragama yang benar itu sudah luar biasa. Ini yang mungkin perlu edukasi bersama-sama agar ayolah kita beragama dengan benar. Baik, nah tadi kalau misalkan kita sudah terus ya memperbaiki diri ataupun juga memperdalam ilmu agama yang benar, otomatis nih aspek-aspek yang lain akan mengikuti. Gitu.
Kemudian, nah ini peran dari Kemendak begitu Pak Saiful bersama dengan FKUB dalam menjaga harmonis ya di dalam lingkup Provinsi Jawa Tengah. Ya, jadi FKUB ini kan ada tingkat provinsi, ada tingkat kabupaten. Ya, terus yang kedua program-program kerjanya juga nyata. Ya, bagaimana programnya di dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Terus yang kedua juga programnya bagaimana kegiatan kebersamaan, termasuk tadi hari-hari besar gitu. Tatkala ada hari raya Idul Fitri, semua menghormati, semua ikut membantu. Tatkala ada hari dari agama lain juga semua sama, dan bahkan ya kan Konghucu pun ya yang umatnya sedikit kita hargai kan. Ya, bahkan pemerintah pun tatkala hari besar kan meliburkan secara nasional. Ini mungkin hanya ada di Indonesia loh. Libur nasional karena keagamaan. Nah, ini kan luar biasa. Nah, ini kan salah satu program nyata ya yang didorong baik oleh pemerintah maupun masyarakat. Kita saling menghargai dengan baik. Nah, inilah hal-hal yang saya pikir positif ya untuk menjaga kerukunan umat beragama yang berbasis kepada moderasi beragama. Oke, baik. Kemudian pesan penting untuk generasi muda ini sebagai agent of change gitu supaya mereka juga bisa menjadi agen kerukunan beragama nih seperti apa? Ya, tadi saya katakan kita maka di Jawa Tengah ini kan sudah membentuk forum komunikasi umat beragama kalangan muda. Ya. Nah, ini nanti menjadi sebuah pelopor. Ya, mereka akan terus bergerak mungkin ke kampus, ke sekolah-sekolah ya agar ini menjadi satu agen ya kan, menjadi satu pionir ya untuk membawa misi-misi moderasi beragama, moderasi kerukunan. Nah, satu sisi yang lain semua kegiatan-kegiatan keagamaan, kegiatan kemudaan keagamaan anak-anak muda ini harusnya kita masukkan hal-hal terkait dengan siar agama, kebersamaan, moderasi dan lain sebagainya. Ini yang terus kita dorong ke arah itu. Nah, di samping juga bekerja sama dengan pihak yang lain, ya kan agar kegiatan-kegiatan keagamaan itu ya ada keterwakilan, ya kebersamaan yang ada. Baik, nah ini kalau misalkan kita rangkum nih Pak nih, moderasi beragama dalam satu kalimat aja ya. Mungkin apa yang pesan yang ingin disampaikan Pak? Ya, moderasi beragama sebagai ruh kehidupan berbangsa dan bernegara. Moderasi berhasil, negara akan kuat dan negara ya akan jaya. Ya. Cukup. Baik, nah ini ada harapan dari Kemendak tentunya Pak Saiful untuk generasi muda dalam menjaga kerukunan ya di masa depan seperti apa, silakan. Ya, saya berharap ya kan kita semua sebagai makhluk Allah yang diciptakan dengan penuh kelembutan, diciptakan dengan penuh kesempurnaan, dan kita semua meyakini bahwa perlu ada kekuatan di luar dirinya, dan kita semua sebagai makhluk Allah yang kita punya keyakinan beragama, mari kita sama-sama beragama yang benar. Kita menjaga hablum minallah, hablum minan nas. Kita menjaga kehidupan beragama untuk saling menghormati, saling menjaga, dan kebersamaan. Karena hakikatnya beragama adalah menjaga kehidupan manusia. Dan yakinlah bahwa bila kita beragama dengan benar, pasti kita akan menghargai orang lain, dan kita akan menghormati orang lain, dan kita akan memanusiakan manusia. Karena hakikatnya agama menetapkan manusia, memanusiakan manusia. Memanusiakan manusia ya. Baik, terima kasih banyak Pak Saiful atas insight-nya, atas ilmu-ilmu yang diberikan juga. Nanti tentunya masih ada episode-episode lainnya dengan tema-tema yang lainnya tentunya. Terima kasih Pak Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sehat semua. Baik, Sobat Espos, itu tadi obrolan dalam podcast bersama dengan Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah. Saya Senja Kurnia pamit. Kita ketemu di episode lainnya.